Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fatma Rashid, saya guru di SD Impres Seisawo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250088, nomor UKG 820 26 80 00176. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran experiential learning pada materi senang menolong orang lain, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, tetap semangat, luar biasa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk itu sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Ketua kelas maju untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Sebelum masuk pada materi, Ibu mengabsen dulu ya. Al-Mudijan, Hadir. Al-Mugni Ruslan, Hadir. Al-Kirano, Hadir. Kamarullah Hasan, Hadir. Arisa Larahim, Hadir. Alida Ahmad, Idrianto Jalal, Hadir. Rifki Taslim. Hadir. Anak-anak, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang senang menolong orang lain. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah menjelaskan sikap tolong menolong dengan baik
tujuan pembelajaran yang kedua adalah membuat paparan tentang sikap menolong orang lain dengan baik. Baik anak-anak, menolong artinya membantu untuk meringankan beban, membantu dalam melaksanakannya, yaitu berupa bantuan, tenaga, waktu, dan lain-lain. Bisa paham anak-anak? Bisa. Ya. Menolong merupakan kewajiban setiap muslim dan menolong harus dengan ikhlas. Menolong sesama muslim, kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Ya. Anak-anak, contoh saling tolong menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah membantu teman yang sedang jatuh. Yang kedua adalah menolong tetangga yang terkena musibah. Contoh yang ketiga adalah membantu menyeberang jalan. Itu adalah 3 contoh tolong menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa paham anak-anak? Bisa. Anak-anak, kita hidup bertetangga atau bersahabat, bermasyarakat, kita harus saling tolong menolong. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga sering menjenguk anak tetangga yang sedang sakit. Padahal Rasul sangat dibenci oleh tetangga karena mereka adalah beda agama. Mereka beda agama, tetapi Rasul tidak pernah rasa benci, iri. Rasul dengan senang hati untuk membantu anak tetangga tersebut. Bisa paham anak-anak? Bisa. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling tolong menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan kita. Bisa paham anak-anak? Bisa. Saling tolong menolong dalam kebaikan artinya saling tolong dalam waktu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tolong menolong yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita takut terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Bisa? Bisa. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk dalam permusuhan atau saling benci satu sama lain. Bisa? Bisa. Ya. Benci satu sama lain. Bisa? Bisa. Ya. Untuk itu, kalau sudah paham atau sudah mengerti, sebentar nanti ibu akan membagikan kelompok masing-masing. Kalau ada 4 kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, dan kelompok 4. Sebentar nanti Ibu Guru akan membagikan LKPD untuk kalian menjawab. Jadi masing-masing kelompok menjawab.
Sebentar nanti masing-masing kelompok maju untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi. Baik anak-anak, jadi tugas kelompok tersebut kalian menjawab materi tadi yang disampaikan oleh ibu dan kalian menjawab. Sebentar nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok, hasil kerja kelompok. Bisa anak-anak? Bisa. Sebentar nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Sudah anak-anak? Sudah. Kelompok atau masing-masing kelompok sudah siap? Sudah. Sudah siap untuk maju ke depan? Sudah. Oke. Jadi mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ayo, kelompok 1, 2 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang tidak membutuhkan pertolongan? Jika kami dari kelompok 1, kami akan berusaha membantu sesuai kemampuanku. Aku akan memberikan tindakan apa yang bisa aku lakukan untuk membantu mereka. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang kesekian kalinya untuk kelompok 1. Masih semangat anak-anak? Masih semangat anak-anak?
Untuk itu dari kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Masih semangat? Masih. Ya. Untuk memperlancar proses pembelajaran kita pada hari ini, kita tepuk fokus. Masih ingat? Masih. Ya. Tepuk fokus. Melihat. Fokus. Ya. Sekarang kelompok 3 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kelompok kami. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? Sikap kami dari kelompok 3 kami akan membantu sesuatu yang akan mendengarkan bertanya apa yang bisa aku lakukan untuk membantu mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok yang terakhir atau kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita perlu saling menolong? Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Oke, baik anak-anak. Materi atau pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai atau sudah berakhir. Untuk itu sebelum berakhir atau sebelum ditutup, Ibu menarik kesimpulan bahwa menolong artinya membantu untuk meringankan beban. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah contoh saling tolong-menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah membantu teman yang jatuh. Contoh yang kedua adalah menolong tetangga yang terkena musibah. Yang ketiga adalah membantu menyeberang jalan. Baik anak-anak, sebelum pulang, marilah tetap bersama untuk menyanyikan salah satu lagu, yaitu lagu Belajar Pancasila. Masih ingat? Masih. Masih ingat? Masih. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Belajar, belajar,
masing-masing kelompok yang sudah dibacakan tadi atau sudah mempresentasikan kerja kelompok masing-masing. Baik anak-anak, dengan berakhirnya materi kita pada pagi hari ini, nanti disambung pada minggu depan dengan waktu atau jam yang sama. Untuk itu, sebelum pulang harus membaca doa pulang. Ya, ketua kelas maju untuk memimpin doa pulang. Ayo. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang maju.